United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Kau selalu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau selalu menolong.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapan bagi kami ya Tuhan. Engkau adalah segalanya buat kami. Tidak pernah habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan ya Tuhan. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu agar apapun yang disampaikannya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati dari setiap kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu ketiga. Minggu yang penuh dengan urapan di bulan Mei ini. Kita hari ini bersuka cita, kita boleh berjumpa. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita mohon pengurapan dari Roh Kudus. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang mulia, terima kasih untuk sepanjang hidup kami, khususnya untuk hari ini Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, urapan-Mu yang baru, bahkan berkat-berkat-Mu yang baru terus tercurah bagi kami, kekuatan yang baru, semangat yang baru terus berlimpah-limpah bagi kami. Mari Roh Kudus
Biar Engkau berbicara melalui seluruh kebenaran firman-Mu yang logos ini berubah menjadi remah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga memerdekakan setiap kami, memberikan pengertian, pewahyuan, hikmat, marifat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi untuk hamba, juga untuk semua tim yang ada di studio, juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya pengurapan yang baru terus berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita karena baru saja kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya saat ini Engkau sudah menyediakan tempat di surga. Engkau juga memberikan urapan lewat Roh Kudus-Mu. Tuhan melengkapi setiap kami, memulihkan segala sesuatu sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput kami di awan-awan yang permai. Biar firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saya sengaja memakai uniform untuk Healing Movement Ministry, di mana kita juga nanti akan melihat bagaimana kita akan sesuai dengan perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Satu perikop, Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19 20. Satu perikop ya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Tema khotbahnya perlengkapan rohani dengan subtema hashtagnya melawan COVID-19. Nah, sekarang sudah waktunya bagaimana nanti kita lihat SOP-nya dari kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Akhirnya dikatakan firman Tuhan akhirnya. Jadi sudah final nih ya. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sampai di sini dulu. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan dari kuasa Roh Kudusnya. Kenaikan Tuhan Yesus baru saja kita rayakan. Untuk apa Tuhan Yesus naik? Untuk menyediakan tempat. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap saudara dan saya. Untuk apa? Untuk terjadinya pemulihan segala sesuatu. Baru dia datang kembali. Nah, sekarang Tuhan memberikan kuasanya untuk memulihkan segala sesuatu. Ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Kristus. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Kerjanya iblis apa? Menipu, mencuri, membunuh, membinasakan. Ada 4 ya. Tipu, curi, bunuh, binasakan. Tipu dia, kena ditipu, damai sejahtera diambil, dicuri. Kemudian dia bunuh kita secara rohani, dia binasakan, dia bawa ke neraka. Neraka itu tempatnya iblis, bukan tempat kita. Bukan tempat manusia. Tapi iblis mau ada temennya di neraka. Ya, saudara dan saya harus mengerti, ya, musuh kita siapa? Iblis. Karena dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita sekali lagi siapa? Iblis. Bukan manusia. Nggak ada manusia memusuhi manusia. Itu karena kena tipu muslihat iblis. Sebab itu ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Kristus, senjata Tuhan, supaya kamu, kita, saudara dan saya dapat mengadakan perlawanan. Jadi untuk apa? Mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari ini hari yang jahat. Hari-hari ke depan makin jahat. Tapi nggak usah khawatir, ada hari baiknya, ada hari berkat dari Tuhannya tentunya. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow, tetap berdiri loh, jangan lelah sesudah menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi yang pertama, standarnya perlengkapan senjata Tuhan, berdirilah tegap. Berdiri tegap, jangan loyo. Harus semangat. Untuk orang berdiri tegap seperti laskar-laskar Kristus, itu harus memiliki spirit, fighting spirit. Spirit untuk bertempur melawan penguasa di udara. Nggak usah loyo, saudara. Nggak usah takut. Ya, firman Tuhan yang lalu-lalu dikatakan, janganlah takut. Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, saudara, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu berdiri, yang selalu menopang kita. Tadi berdiri tegap, kemudian berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Kristus. Dan berbaju jirakan keadilan. Baju jiranya apa? Keadilan. Baju jira keadilan. Jadi berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran, firman Kristus. Baju jira keadilan, harus adil dalam segala sesuatu, kita memutuskan segala sesuatu, tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, ajar mereka dan baptis mereka. Itu tugas saudara dan saya. Bukan hanya tugas pendeta atau gembala atau 5 jawatan, tapi semua umat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, beritakan Injil. Yang kelima, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai apa? Iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kemarin kita sudah bicara tentang iman Kristus, pengharapan Kristus, kasih Kristus. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ya. Kemudian dan pedang roh, yaitu firman Kristus. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi untuk memberitakan Injil perlu keberanian, dan itu perlu ditopang dalam doa. Ya, kalau saudara tadi baca dari ayat 14 terusnya ke bawah, itu minimal ada 7 perlengkapan senjata Kristus. Berdiri tegap, kemudian berikat pinggangan kebenaran, yang kedua berbaju jirakan keadilan, yang ketiga kakimu berkasutkan penginjilan, yang keempat, yang kelima pergunakan perisai iman, ya, kemudian ketopong keselamatan, yang keenam, yang ketujuh firman Kristus, pedang roh. Ya, ada 7. Tapi setelah itu juga saudara harus berdoa untuk semua orang-orang kudusnya di dalam roh kudus. Dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Jadi berdoa itu setiap waktu, saudara. Lewat menggunakan 7 yang disebut selengkap senjata Kristus. Dan ini tiap hari, saudara. Persiapkan diri kita. Ya, bagaimana kita harus mengenakan, kita berdiri tegap dulu. Berarti nggak boleh loyo, harus punya fighting spirit. Spirit untuk bertempur, bukan bertempur dengan manusia, tapi melawan penguasa di udara, roh-roh jahat. Sebetulnya dia sudah selesai, tapi dia coba terus mengintervensi, terus mengintimidasi hidup saudara dan saya. Tapi saudara nggak perlu khawatir, saudara dan saya dilindungi oleh Roh Kudus. Nah, asal menggunakan seluruh selengkap senjata Kristus. Ya, tadi dikatakan apa? Berdiri tegap. Ya, kemudian ikat pinggang kebenaran. Jadi selalu membaca firman Kristus. Firman Tuhan ini menjadi firman Kristus. Baju jira keadilan. Baju jiranya harus keadilan. Itu yang ketiga. Ya, satu berdiri tegap, kedua berikat pinggang kebenaran, berbaju jira keadilan. Harus adil sama semua orang. Mau dia Kristen, dia mau Islam, mau dia Buddha, mau Hindu, udah nggak pandang bulu. Adil ya adil. Ya, kalau salah nyatakan salah, kalau benar nyatakan benar, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Demikian firman Tuhan. Ya, yang keempat, berkasutkan kerelaan pemberitaan Injil. Ini amanat agung, penting saudara. Saudara harus
terus menyampaikan kebenaran firman Kristus. Yang kelima, perisai iman. Kadangkala ada serangan-serangan dari si jelek. Ya, saudara pakai perisai iman. Perisai iman Kristus. Iman itu apa? Percaya dulu, baru ada bukti. Bukan bukti dulu, baru percaya. Jadi saudara percaya, saudara sembuh, saudara sembuh. Saudara percaya, saudara diberkati, saudara diberkati. Saudara percaya, saudara mengalami pemulihan segala sesuatu, saudara akan mengalami. Itu iman, perisai iman. Iblis mengintimidasi, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Saudara tangking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, ingat nih, ini nih, ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Harus ingat terus pengorbanan Kristus, keselamatan yang dari Kristus. Ya, itu penting, mindsetnya nih, ketopong keselamatan. Dan yang ketujuh, lalu baru pedang roh. Ya, pedang roh itu firman Kristus juga. Pedang roh bicara. Nah, ini nanti saudara, saya mau sampaikan ada tuntunan yang Tuhan kasih SOP untuk melawan COVID-19. Nah, saudara, nanti di sini akan dilihat di bawah teksnya ini jelas nanti, atau dibuatkan nanti slide-slide di samping saya. Ya, di situ SOP melawan COVID-19 ada 7. 1, jaga hati. Ingat, karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau saudara bisa jaga hati, hati penuh dengan damai sejahtera sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat, obat yang manjur bukan obat dokter, obat yang lain-lain. Obat yang manjur waktu saudara dan saya memiliki hati yang penuh dengan sukacita, hati yang gembira. Jaga hati makanya. Kalau bisa jaga hati, terpancar kehidupan. Gak bisa jaga hati, terpancar lawan dari kata kehidupan, kematian. Artinya harus bisa hidup damai. Gak boleh ada ganjalan dengan semua orang. Ini SOP yang pertama melawan COVID. Yang kedua, hidup kudus. Hidup kudus. Ya, saudara dan saya harus hidup kudus. Ya, jangan lagi berpikir, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak kudus. Ya, hidup kita harus kudus. Kemudian yang ketiga, pakai pikiran, perasaan, perkataan kehendak Kristus. Itu pakai pikiran, perasaan, perkataan kehendak Kristus. Tadi makanya pakai ketopong keselamatan. Itu pikiran Kristus. Perasaan, perkataan, dan kehendak Kristus. Pikiran selalu harus berpikir untuk semua orang. Pikiran itu harus selalu positif, ya, untuk membantu, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Perasaannya jangan baper, dikit tersinggung, dikit tersinggung. Perkataannya, perkataan lidah seorang murid yang membangun. Perkataan firman Tuhan. Dan kehendaknya, kehendak Kristus apa? Menyelamatkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang keempat, kenakan selengkap senjata Tuhan. Ya, tadi udah ada 7. Yang kelima, lakukan 5M. Apa itu 5M? Jaga jarak, pakai masker dulu. Pakai masker, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Cuci tangan, ya, ini tangannya harus bersih. Ya, ada pengertian rohani dan pengertian jasmaninya juga. Secara jasmani maupun rohani, tangan kita jangan kotor, jangan kerjanya nipu orang. Menghindari kerumunan. Yang keempat, yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengurangi mobilitas untuk duduk diam. Dengerin firman Tuhan. Ya, itu cara menghindar dari COVID secara jasmani. Itu yang kelima. Pakai masker pertama. 2, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kemudian secara jasmani, ya, tidur yang cukup yang pertama, 7 jam satu hari. Makan makanan yang bergizi. Ya, ada vitamin A, B, C, D, E. Itu harus dimakan, cukup. Ya, 3, olahraga yang cukup. Jangan malas. Ya, jangan malas, duduk diam, nggak mau bergerak. Olahraga. Orang-orang yang berolahraga itu badannya sehat. Karena dia metabolisme tubuhnya cukup. Kemudian berjemur 10 menit tiap hari. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, jangan stres. Apapun yang terjadi, saudara, jangan stres. Wah, gimana keadaan ekonominya, keadaan ini? Ingat, pakai pikiran Kristus, pakai perkataan Kristus. Ya, jangan stres. Itu cara menghindar COVID.
Ya, secara jasmani juga. Ya, tadi kan 5 ditambah 5 nih udah 10 nih. Kemudian secara rohaninya ya ada 5 di situ. Kekuatan yang pertama adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Ingat, iblis dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh darah anak domba. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memiliki kuasa, memberikan kepada kita kuasa. Makanya berdoa dalam roh. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Saudara harus yakin kalau udah COVID dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Lah kok ditengking nggak hilang-hilang itu COVID? Karena untuk keseluruhannya, tapi untuk pribadi lepas pribadi bisa. Kalau untuk keseluruhan kenapa? Supaya terjadi pertobatan. Orang ini harus bertobat. Kalau enggak, pada nggak bertobat-tobat juga. Ya, bukan dari Tuhan loh COVID, dari iblis itu. Tapi Tuhan memberikan spesial perlindungan bagi yang memakai darah Tuhan Yesus pertama. Yang kedua, pakai kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, pakai nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, firman Kristus. Makanya baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman. Yaitu menjadi rema. Yang kelima, doa Bapa kami. Itu penting sekali. Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa-doanya Tuhan Yesus. Bahkan doa untuk kesatuan tubuh Kristus. Itu yang kelima. Doa Bapa kami dan doa untuk kesatuan tubuh Kristus. Ada 5 perlindungan yang sempurna dari Bapa di sorga buat anak-anaknya melawan COVID secara spiritual, ya, secara rohani. Kemudian ditambah lagi cara membunuh COVID-nya. Ya, ini secara sudah perangnya nih. Satu, berkumur pakai air garam yang panas. Kalau pulang tuh saudara kumur 30 detik buang, ya, 30 detik buang pakai air garam yang panas, mati dia. Makanya suruh jadi garam dan terang. Dia tadi berjemur kan pakai terang matahari, 10 menit mati dia. Saudara pakai air garam, mati dia. 30 detik yang panas, mati. Dia 40-50 derajat mati kok. Ya, makanya pakai air garam yang panas. Kalau hidungnya udah mulai mampet, tersumbat, saudara ambil air garamnya, sedot gitu. Ya agak hangat-hangat aja. 45 detik buang, 45 detik buang. Ya nggak usah disedot sampai masuk ke dalam hidung, sampai ketelan, bukan. Maksudnya di sini aja. Ini saya praktekin tiap hari dan untuk seluruh keluarga. Untuk teman-teman yang dekat sudah lakukan juga. Ya, untuk keluarga besar sudah dilakukan. Yang kedua, hirup minyak kayu putih. Dalam-dalam, taruh di sapu tangan atau tisu, saudara tutup pakai masker. Selama 15 menit, 20 menit, mati dia COVID-19-nya. Pasti mati. Yang ketiga, minum air lemon yang panas. Ya, itu vitamin C-nya tinggi tuh, lemon. Pakaian air panas. Kumur-kumur kayak saudara kumurin gitu. 30 detik telan aja. 30 detik telan lagi. Kemudian kalau masih juga minum pakai Panadol. Saya nggak dapat iklan Panadol, enggak. Kalau itu udah bisa saudara pakai Panadol merah atau hijau, minumin aja 1 butir. Kemudian nanti selang berapa 5 jam 6 jam lagi minum 1 butir, mati dia juga. Yang kelima ada juga dari Chinese, ya tuh Lianhua tuh saya pakai. Itu cara membunuh COVID dan yang lain-lain. Ya pakai. Yang keenam ya tentu dengan pakai apa namanya antivirus apa namanya, saya kalau lupa terus ya kalau itu yang namanya apa namanya itu bisa lupa, nggak tahu, mungkin Tuhan nggak kendaki kali, bisa lupa dan saya nggak pakai itu yang antivirus apa namanya lupa, benar-benar diblankin sama Tuhan. Ya, vaksin, tuh vaksin, nah yang keenam. Habis saya pikir gini, ya vaksin boleh lah. Yang mau memang disuruh Tuhan ya silakan. Tapi vaksin itu kan buatan manusia juga lah. Ya, udahlah yang tadi aja. Oke, kalau yang mau pakai vaksin silakan pakai vaksin. Itu yang keenam. Ya, silakan aja. Ada 6. Jadi ini nanti akan muncul SOP-nya untuk melawan si COVID dodol. Saya sebutnya COVID dodol. Apalah itu memang rekayasanya manusia, karena manusia sudah terlalu banyak berbuat kesalahan.
Ya, saudara nggak usah takut sama COVID. Saudara takut sama Tuhan. COVID-nya takut sama saudara. Tapi saudara nggak takut sama Tuhan, COVID yang lawan saudara. COVID itu iblis, setan itu. Itu harus dilawan. Dalam nama Tuhan Yesus, mati kamu, mati dia. Nah, saudara berbahasa roh, tumpang tangan, minta urapan Roh Kudus, minta dibasuh sama darah Tuhan Yesus. Saudara berkatakan firman Kristus, Mazmur 91, doa Bapa kami, mati dia dalam nama Tuhan Yesus, mati dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati, saya diurapi, saya dijaga oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, pedang roh, firman Kristus, saudara berkatakan, Mazmur 91. Saudara doa Bapa kami, saudara berkatakan, itu firman iman namanya. Ya, firman iman itu firman yang ada di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Perkatakan dengan yakin, perkatakan dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara bilang, wah mati saya, mati beneran saudara. Ya, apa yang saudara berkatakan itu yang terjadi. Ya, karena saudara tergantung, saudara punya mindset Kristus nggak, pikiran Kristus nggak tadi dengan selengkap senjata Kristus itu. Jadi saudara nggak perlu takut. Ke depan mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita lakukan ya, melawan COVID-19 ini. Nggak usah takut saudara, selesai. Nah, bagikan, sharekan video ini. Ya, saya bukan supaya saya yang ngetop, enggak saudara. Saya nggak perlu yang begitu-gitu. Tuhan yang biar dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Kita akhiri pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, firman Kristus, firman yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini sesuatu yang spesial lewat Tuhan setelah kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Tuhan menyediakan tempat. Sebentar lagi kami tahu waktunya sudah singkat. Engkau sudah menyiapkan tempat. Maranatha, engkau akan datang kedua kali. Tapi sebelum engkau datang, engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Roh Kudus dicurahkan di dalam Pentakosta yang terakhir yang Tuhan sedang kerjakan. Melawat, menyapu seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Dan COVID-19 sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Kristus. Tuhan, Engkau yang sudah menaklukkan maut itu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, urapan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Diberkati, mari angkat kedua tangan kita. Diurapi saudara, berlimpah-limpah. Kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi urapan Kristus turun atas kami. Kami boleh mengenakan selengkap senjata Kristus. Kami boleh berdiri tegap senantiasa, tidak loyok. Kami memiliki fighting spirit dari Roh Kudus. Yang pertama itu Tuhan. Dan yang kedua kami mengenakan Tuhan untuk sabuk atau berikat pinggang kebenaran firman Tuhan. Kemudian kami juga boleh Tuhan, yang ketiga, berbaju jirahkan keadilan. Dan yang keempat, setelah menggunakan baju jirah keadilan, kami boleh memiliki perisai iman. Nah, keempat, untuk memberitakan, yang keempat Tuhan, kami boleh memiliki berkasutkan penginjilan, memberitakan Injil damai sejahtera. Yang kelima, Tuhan, Engkau memberikan kami perisai iman. Yang keenam, Engkau memberikan kami Tuhan untuk ketopong keselamatan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketujuh, pedang roh, yaitu firman Kristus untuk mengalahkan, menghancurkan tipu daya iblis, mengalahkan musuh kami, penguasa di udara yang Tuhan sebetulnya sudah kalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan sendiri yang memateraikan seluruh kebenaran firman pada pagi siang hari ini. Bahkan SOP untuk melawan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau Tuhan berkehendak, nanti ke depan juga ada hal-hal lain yang Tuhan kami boleh terus diskusikan bersama-sama. Maka Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi kami. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan, sepanjang minggu ke depan adalah minggu yang penuh dengan pengharapan, minggu yang penuh dengan damai sejahtera, minggu yang penuh dengan sukacita, minggu yang penuh berkat-berkat Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan,
Biarlah kita boleh menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya. Kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.